Itulah yang namanya lahir baru. Sehingga kita tuh tidak ada lagi niatan untuk berbohong. Benar-benar kita nggak mampu berbohong lagi kalau kita lahir baru. Begitu. Jadi kerajaan surga itu harus lahir di hati kita dulu. Sehingga kita yang tadinya berkecenderungan menjadi pembohong, sekarang kita akan selalu berkata jujur karena Tuhan kita telah lahir baru. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya sesama coten coten tenggiri ini ya, yang dibuat oleh Aki Loading ya, dan bikin kita ngakak, bikin kita tertawa karena mereka tidak terima ya ketika dibidatkan oleh Kristen yang lain. Dan di sini banyak sekali ya orang-orang Kristen ini berbagai macam denom padahal kitabnya sama, sesembahannya sama, ya kan? Namun pemahamannya beda-beda, yang pada akhirnya merasa benar sendiri ya satu dengan yang lain. Terus bagaimana doktrin mereka ini bisa berbeda gitu ya. Dan pada akhirnya mereka saling sesat menyesatkan dan tidak terima apabila mana mereka ini dikata bidat. Bidat itu maksudnya sesat gitu ya. Dan ini lucu kaum muslimin. Kalau sudah Kristen sama Kristen berdebat ya, sama-sama orang-orang tidak waras ini. Jadi kita sebagai umat muslim ini jadi bawaannya mau tertawa ya kalau mereka berdebat. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Cuma karena keagungannya kayak gitu besar. Oke, Ibrani 11 ayat 3 ngomong apa Bang? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan oleh firman Tuhan. Bunda. Firman Tuhan siapa? Sang firman Ya, siapa? betul. Bunda, Yesus. Bunda Rosi. Nama Bunda Yesus Rosi itu izin dulu. Firman Izin dulu Tuhan. Iya, saya sambut dulu. Saya punya salah satu dulu guru saya. Sabar Bang Solanta. Selamat malam Pak Hambahina. Selamat malam, Pastor Lodi. Selamat malam. Malam tarawih. Ya, Pak Yusuf. siap. Selamat malam. Siap. Selamat malam, Ya, Pak saudaraku Hambahina. Soneta. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Ini juga, luar Bunda, biasa ya. lawan saya. Ini iya, dengar dulu. Ini orang-orang yang memberikan saya motivasi ini luar biasa, dari Pak Solata sama Pak Hambahina sama Bu Rosi ini. Saya ini langsung dilema saya malam ini Ustadz Yusuf. Saya dilema Ustadz malam ini nih, karena orang berilmu semua yang hadir loh. Luar biasa nih. Coba jadi begini Pak Hambahina. Menurut menurut Bunda Rosi yang cantik dan baik hati ini, bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Karena yang melayang-layang di Kejadian 2 itu adalah Yesus, bukan Allah. Karena Allah ini besar, tidak bisa melayang, benar kan Bu cantik? Iya, terlalu besar. Iya, itu. Maha besar Terlalu ya, maha besar. besar. Itu. Gak ada ruang yang bisa menampungnya. Tuh. Silakan Pak Hambahina kalau Makanya boleh. dia disebut apa? Dia disebut berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Malaikat aja nggak Iya, bisa menghampiri. Tapi gini, sebentar ya, saya interupsi dulu. Jadi kembali ke Lucifer ya, Bang Lodi. Nah, Lucifer ini pengen datang ke situ, ke terang yang tidak terhampiri itu. Nah, bagaimana Bang Solata? Lucifer pengen datang ke situ. Coba bagaimana tanggapan Anda? Kasih dalil dong, karena ibu ini, bunda saya ini berdalil loh. Berdalil sekali ini. Makanya kalian marah sama dia Itu saya ada di bisa. Yesaya 14 ya. Yesaya 14 mengatakan, aku ingin mengatasi bintang-bintang Tuhan. Aku ingin ke bukit pertemuan di sebelah utara. Tuh, Yesaya. Kenapa Maksudnya Pak dikatakan Lodi? Yesaya? Karena Yesaya 14 ya. Yesaya. Itu Ya, dikatakan tapi Yesaya. apa yang terjadi? Dia dilemparkan ke bumi. Nah. Jadi bagaimana tadi Pak Solata sama Bundi Pak Solata sama Bu Rosi tadi masalah penciptaan sudah selesai kan? Yesus pencipta kan?
Kalau saya tidak apa ya, tidak mengimani ya. Nggak tahu lah, mungkin Oh, tidak mengimani, saya masih mungkin namanya kita masih ada ya. Saya kan belajar itu, tapi saya tahu saya Yesus itu bukan dia yang menciptakan, tetapi yang menciptakan itu adalah Allah. Oke. Mungkin Ustadz mau Cuma masuk, Ustadz, dikatakan- berikan edukasi sekarang. Ya. Ya kalau Nah, bagi kalau saya kita- itu ada saya ini ciptaan dia. Coba buka Wahyu 3. Wahyu 3 ayat Wahyu 14 ya, tiga. Bang. Ya, Sen ya. Begini Ustaz, maksudnya begini, kalau Yesus itu memang ciptaan, tapi maksudnya apakah yang menciptakan alam semesta itu dan seluruh isinya itu, apakah Bapa atau Yesus? Nah, saya katakan tetap Bapa. Cuma ada ayat di planet tadi itu dikatakan itu oleh dia dan untuk dia segala sesuatu Ini. dijadikan. Nah, jadi kalau Ini. nah, jadi Allah Kalau itu yang di menjadikan Bible segala itu- sesuatu. Kalau di Bible itu kan saya baca kayak gini, di Kolose 1 nomor 15 ya. Yesus itu ciptaan. Ya. Ciptaan yang sulung kayak gitu. Memang di situ diciptakannya juga, Bukan di dalam Wahyu. dia diciptakan langit dan bumi gitu. Jadi pencipta itu adalah Tuhannya Yesus. Matius 11 nomor 25. Ya. Toh. Terus juga Cuman ini kalau yang di bawah tadi, begini Pak Ustaz, saya ini kenapa orang mengarah kepada bahwa Yesus itu yang menciptakan, karena di situ kan ayatnya dikatakan oleh dia dan untuk dia segala sesuatu dijadikan. Nah, menurut saya bukan Yesus yang menjadikan segala sesuatu di situ, tetapi untuk sesuatu dijadikan karena untuk Yesus. Nah, begitu. Jadi Oke, gitu, segala sesuatu maknanya. dijadikan oleh Bapa itu untuk Yesus. Ditujukan kepada Yesus, bukan Yesus yang menjadikan. Tetapi segala sesuatu Iya. dijadikan oleh Bapa itu ditujukan kepada Yesus. Seperti itu kalau menurut saya. ya sama kayak di Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sama itu. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam gitu. Sama. Yang kayak gitu. Jadi contoh kalau saya begini kan, jadi Bapak saya itu membelikan segala fasilitas dalam saya itu untuk saya. Jadi untuk saya oleh saya itu fasilitas itu. Jadi bukan, tapi kan menggunakan kata untuk saya oleh saya. Tapi tetap Bapak yang membelikan, bukan Ya, saya betul. yang Betul, pahamnya memang kayak gitu, Bang. bukan Betul. saya yang harus membeli Iya. itu. Kalau Itu ibu kalau ini menurut kayak saya. gimana pahamnya? Makanya saya berkeras kalau dibilang Yesus itu adalah pencipta, saya no. Oh enggak, Yesus itu bukan pencipta. Yohanes 5 nomor 30, coba baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi Tapi ini sesuai juga dengan apa terkecoh. yang kudengar. Terkecoh juga orang mengatakan kan bilang firman yang menciptakan. Bukan firman yang menciptakan, tetapi cara Allah menciptakan itu adalah dengan cara berfirman. Maka jadilah apa yang dia menciptakan kehendaki. Allah mengeluarkan firman-Nya untuk cara menciptakan. Jadi Allah berfirman. Jadi bukan tersendiri itu firman dengan Allah. Tidak mungkin firman itu diri sendiri kalau tidak ada yang berfirman. Nah, jadi ada yang berfirman, ada firman. Nah, firman itu keluar dari Allah itu. Jadi tetap Allah yang menciptakan. Gitu loh. Oke, lanjut Pak Ustaz. Gimana tanggapan ibunya? Kita dengar dulu. Iya, Bapak itu kan dikatakan ya, siapa sih Tuhan itu? Ya, saya rumuskan apa? Bapak itu katanya apa? Bapak segala terang, Yakobus 1 ayat 17. Bapak segala roh, Ibrani 12 ayat 9. Yang berfirman, Ibrani 1 ayat 1. Jadi hakikat Tuhan adalah apa? Cahaya, roh, dan yang berfirman. Tuhan itu Tuhan yang berfirman, bukan Tuhan yang bisu. Jadi Bapak berfirman, anak juga berfirman. Jangan Anda pikir anak aja yang punya firman, terus Bapak hilang firmannya. Ini kan yang salah dalam konsep teman-teman. Ya kalau saya lihat pertempuran antara Tritunggal dan JO, suka memisahkan firman dari Bapak. Padahal yang namanya Tuhan, ya Tuhan berfirman hakikatnya. Hakikat itu Tuhan itu berfirman. Bukan berarti firmannya jadi hilang. Cuma nama sang anak ini yang keluar dari Bapa ini, cahaya yang keluar dari sumber cahaya, namanya firman Tuhan. Wahyu 19 ayat 13.
Begitu. Dan Tuhan Yesus menciptakan alam semesta itu dengan firman-Nya. Menopang yang segala yang ada juga dengan firman-Nya. Ibrani 1 ayat 2 dan 3 bilang begitu. Ya, Pak Hamba Hina, kasih kesempatan loading, belum bicara dia. Sudah keliru semua itu pendapat Bunda itu. Lebih tepat pendapat dari Sonata. Itu yang luar biasa. Ya, Iya. Nggak masalah, Bang. jangan Tapi salah kan diam dulu dikatakan kau. Bapak itu berdiam dalam terang yang tidak terhampiri, makanya Dulu, dia nggak bisa menyatakan wanita diri. mengajari laki-laki. Kau harus imanin itu. Jangan kau ajarin laki-laki. Sebodoh apapun laki-laki nggak pernah diajar. Itu ada dalilnya. Haram hukumnya. Ya, Yesaya 7 ayat 14. Matius 1 ayat 23. Matius 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan orang wanita nggak boleh perempuan mengajari laki-laki. Ini dari kemarin saya lihat kau berdebat dengan saya juga selalu mengajarin saya. Di dalam Yesus katanya tidak ada orang Yahudi, tidak ada Dalam orang Yunani, Yesus tidak ada Tuhan laki-laki, yang tidak ada berkatamu. perempuan. Semua Jangan adalah berkatakan satu seperti di itu. dalam Yesus. Sini harus Kata memperkatakan Paulus yang umum, begitu, global. Bang. Tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada Kata laki-laki, tidak ada Yesus, kata perempuan. Paulus, bagaimana kau Semua mempercayai satu di siapa? dalam Yesus. Ustaz, Kok Anda malah membawa Ustaz. isu gender? Mohon maaf ya, ini sesi tawuran. Siapanya satu dah kau Mohon dalam maaf, ini sesi pengajaran nggak tawuran. satu. Ya, dengan saya ada ini sesi sesi tawurannya, tawuran. Ustaz. Iya. Sama saya mah. Saya pada Kok nggak jadi suka marah-marah sih, dihakimi, Bang, bawa isu mengatakan yang nggak benar. gender? Semua itu nggak benar yang diperkatakan Bunda itu. Bukan seperti itu. Bapak ya tetap Bapak. Manusia tetap manusia. Masa manusia menciptakan alam semesta ini? Pakai dulu akal sehat dulu. Ya, dalam pengajaran. Kan saya Tidak akan belum ke pernah situ, merangi Bang. manusia. Saya kan belum menjelaskan Manusia tadi itu tetap kenapa alasannya alat Yesus daripada menjadi manusia. Bapa. Saya belum ke situ, Bang. Belum. Jadi alat daripada Bapak itu Baru banyak. menjelaskan Firman ada termasuk yang alatnya. namanya Roh pemberontak. Kudus termasuk Tiga alatnya. itu, gitu loh. Termasuk Baru ke Yesus situ, sendiri Bang. adalah alat daripada Bapa. Karena Bapa itu tidak akan pernah bisa terhampiri. Karena Bapa itu tidak akan pernah bisa terlihat. Itu kuncinya. Jadi semua itu alat. Roh Kudus alatnya. Apalagi firman alatnya. Yesus juga termasuk alatnya. Begitu, Makanya Bapak Pastor itu Rodi. kan nggak bisa terlihat, Bang. Makanya Yesus yang menyatakan ada Iya, Bapak makanya loh, tadi satu-satunya Bunda Tuhan yang mengatakan benar, Yesus dan yang Dia telah menciptakan langit mengutus dan bumi. Yesus. Dari mana Yesus menciptakan Yohanes langit dan bumi? 13 ayat Ada terlihat. 3. Bang, hidup kekal itu terlihat. katanya Bapak Coba. itu ya, sumber terang itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Dia telah mengutus Yesus. Benar, Yesus memang Tuhan utusan yang benar itu Bunda tidak pernah terlihat. Itu Tuhan yang benar. Kalau bisa kau pikirkan Tuhan itu bukan Tuhan. Bang, kalau Tuhan yang menciptakan ya kan dikatakan dia waktu dia menciptakan ya jagat raya, dia tuh ditemani para malaikat. Diterangi para malaikat. Jadi malaikat itu Ditemani siapa? oleh para Ciptaan Tuhan. malaikat. Itu dinyatakan Nah, di mana pernah kau tahu di nggak? Ayub Pernah 38 kau ayat tahu 7. para malaikat itu Makanya diciptakan? dikatakan gini, Kapan? waktu dia menciptakan manusia, ya berkata apa Tuhan? Malaikat Marilah itu kita bukan menciptakan manusia. manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di itu bukan berarti Bapa, Anak dan Roh Kudus, Rupa kita bukan. maksudnya rupa kita Yesus, apa? Bukan rupanya Tuhan seperti berbicara wajahnya. kepada para Wajah kita malaikatnya. Kan berbeda-beda malaikat kok. ngintilin Tuhan. Wajahku dengan wajahmu berbeda-beda kok. Yesus Bagaimana berbicara itu kepada para dengan rupa kita? malaikatnya. Tuhan berbicara kepada para Sekarang ini malaikatnya. rupa dengan rupa bukan berbeda. Ayat 26. Nggak usah itu kan, nggak usah ayat. Justru itu bareng, jangan dipercaya ayat-ayat. Jangan dipercaya, itu ada dalilnya. Ayat-ayat. Iya, bantah aja Bang, kalau Anda bisa bantah. Iya memang dibantah. Jangan jadi Kamu udah bantah. kepanasan gini Jangan lah. percaya yang ditulis oleh manusia. Semua itu manusia. Kau belajar dari manusia kau. Belajar tulisan manusia. Sampai sekarang. Jangan diajarin, jangan pelajarin. Pelajarilah ilmu. Kata yang namanya Yesus, ilmu. belajarlah kepadaku. Ya, saya mau memenuhi Belajarlah undangannya. kepada ilahi yang ada pada Yesus. Kata Yesus, Dikatakan belajarlah kepada kepadaku. tubuh Yesus. Nggak ada kepada dalilnya. dia. Dari mana dikatakan belajar? Karena tubuh Yesus nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Masa belajar kepada dia Iya, berbuat betul. apa-apa? Bapak Coba, lebih besar iya, dari Bapak. aku, kata Apa Tuhan. yang kita belajar kepada yang nggak bisa berbuat Bapak lebih apa-apa? besar. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak perlu, saya nggak perlu dipelajari. Begitu. Jangan dipelajari yang nggak bisa berbuat apa-apa. Kecuali yang Ya, bisa berbuat kenapa apa-apa. Tuhan menjadi manusia? Tentunya ada alasan, ada misi. Alasannya apa? Kenapa dia menjadi manusia supaya menjadi alat yang kelihatan daripada Maha Pencipta itu? Itu alasannya. Supaya ada alat yang kelihatan. Bukti buat setiap umat manusia. Karena kan Tuhan nggak pernah kelihatan.
Bikinlah utusannya yang kelihatan untuk menyampaikan setiap aspirasi daripada Maha Pencipta itu. Siapa? Itulah Yesus atau Isa Al-Masih kalau dalam Muslim. Begitu. Dia alat, dia hanya alat sebagai utusan, alat gambaran yang terlihat dari semua sifat-sifat daripada Maha Pencipta itu. Kabar dari Maha Pencipta itu. Nah, itu siapa? Dimulai dari Yesus. Itu. Semua makanya yang menyembuhkan itu, yang menghidupkan orang mati bukan Yesus. Yang menghidupkan orang mati itu adalah Bapa, Pastor Loding. Ya, Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi. Cuman melalui alatnya siapa? Yesus. Supaya apa? Ada nyata yang terlihat. Itu. Supaya Oke benar-benar ya, saya baca ya. Matius. Udah bunda, itu gak usah dibaca, itu tulisan manusia. Itu gak pernah tulisan Yesus. Kalau itu pernah tulisan Yesus, Matius baru 11 percaya ayat itu 26 sama. saya baca ya. Ini kok perkataan Yesus kok Anda tolak sih? Iya, itu bukan perkataan Yesus. Itu bukan Bentar. tulisan Yesus. Pernah nggak Yesus menulis itu aja? Di mana dalilnya coba? Bang, sebentar Pernah nggak sampai wahyu? Bang. Kok Pernah nggak Yesus marah-marah menulis terus dan sih? coba sampai wahyu? Waduh, ini Jadi orang nggak Injil bisa yang asli, diskusi kabar nih. baik yang asli udah nggak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Udah nggak ada lagi Pastor Loding. Saya boleh baca nggak Bang? Iya, gimana itu yang menyesatkan? Gak usah dibaca. Saya baca Matius kok menyesatkan sih? Iya, Orang mati juga Kristen menyesatkan bukan? tulisan manusia itu. Tulisan manusia semua ditulis di atas tinta itu, dengan tinta ditulis di atas kertas itu. Kayaknya Jangan. Anda bukan orang Ada Kristen dari- ya. Kayaknya Kenapa Anda bukan orang Kristen? Anda bukan orang Kristen. Kenapa saudara menghakimi saya? Nah inilah ciri-ciri bukan orang Kristen, nanya. suka menghakimi. Saya Ya, bertanya saya Kristen Pak. sejati. Karena Anda Apapun ceritanya menolak saya membacakan sejati. ayat. Kenapa? Saya tidak akan bisa diubah oleh manusia. Saya tidak akan pernah tunduk kepada manusia. Kenapa? Terkutuk kalau saya tunduk kepada manusia. Itu Pastor Loding. Ada ayatnya. Itu ya, Yeremia 17 ayat 7, ayat 5. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Bang, Makanya siapa aku nggak mau sih yang mengandalkan mengandalkan manusia? Saya kan baca Ya, ayat tadi loh. saudara mengandalkan Baca manusia, dalil. mempertuhankan. Saya nggak Ketika mengandalkan kita pikiran mempertuhankan saya. manusia, itu namanya mengandalkan Ini manusia. Anda keterlaluan nih Anda nih. Karena bukan terlaluan. Kalau kita mengandalkan manusia, yang namanya Tuhan manusia itu mengandalkan manusia. Saya Makanya membacakan Tuhan itu saja bukan Pak, manusia. membacakan. Anda bilang saya Bagaimana mengandalkan membacakan? pikiran Anda ini takut, Ya, saya juga penakut, mengandalkan ya, itu yang- takut, pengecut berarti. Bukan penakut. Masa saya baca aja dilarang? Gak ada yang namanya pengecut. Gak ada yang namanya pengecut. Namanya di mana ada pengecut manusia? Ya, jangan bilang kita pengecut. Ya udah, jangan keberatan saya baca Pak. Saya Bukan. Jadi baca maksudnya aja. kalau sama saya jangan dibaca. Kalau sama lain silakan. Kenapa Sama Anda saya punya jangan dibaca. masalah dengan saya baca aja? Kenapa? Karena saya nggak Anda percaya itu. takut. Saya baca Bukan loh Pak. takut. Kenapa menyesatkan semua yang kau baca nanti? Gak ada yang benar. Duh, Nggak saya terpengaruh baca nanti orang-orang Alkitab aja yang nggak tidak boleh. percaya, nggak terpengaruh. Gimana sih? Ini saya baca ayat loh. Iya, itu ayatnya kalau baca dengan ilahi, dengan roh. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Menyembahlah dalam yang tidak terlihat dan kebenaran. Itu. Jangan dengan yang terlihat. Itu kan terlihat. Dalil itu kan terlihat. Ngapain? Aku mau menyembah dalam Emang roh dan suara saya kebenaran. terlihat? Saya tanya, suara saya terlihat nggak? Hah? Suaramu Suara kan saya terlihat terlihat. Nah, menyembahlah kau dalam suaramu. Lebih Ya. baik daripada kau melihat dalil. Capek kau lihat dalil Ya itu. makanya iman timbul apa? Iman timbul karena pendengaran, bukan karena timbul dari melihat. pendengaran. Lebih baik kau mendengar. Kalau yang namanya melihat itu namanya bukan Iman iman. timbul dari pendengaran. Akan Iman firman itu Tuhan, aku dari mengajar apa yang lebih banyak aku mendengar didengar, bukan dari daripada apa aku yang melihat dalil. dilihat. Dalil. Dari A sampai Z dalil. Lebih baik aku mendengar. Benar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lebih baik aku mendengar daripada aku lihat dalil yang ditulis oleh manusia, pro dan kontra. Oke, lanjut, Pastor Loding. Udah Pak, udah selesai memuntahkan laharnya, sudah? Aduh, saya baca ayat Kenapa kau aja jadi dia wakil? marah-marah. Memangnya saya ngapain? Bukan Cuma baca marah-marah, ayat suara doang, aku bukan Bang. seperti ini. Baru kau belum kenal aku. Aku gak pernah marah-marah. Itu ada Pak Uta Yusuf, ada Pastor Aduh, Loding. Aku gak pernah marah. Aku sangat menyayangi Bunda. Terserah kau kalau kau gak menyayangi aku. Marah-marah, Dari tadi nanti kau udah bisa gak menyayangi aku. jantungan ya. Enggak ada Bisa yang nama sakit, jantungan itu. jangan Pak. sampai Gimana sakit, itu? Pak, marah-marah Jangan kau hakimi melulu. seseorang. Masa kau lebih tahu daripada Tuhan? Jantungan aku gak pernah punya riwayat jantung. Nah, kau lebih tahu kan, beginilah menghakimi terus. Memang saya nggak bilang saya lebih tahu dari Tuhan, tidak. Saya baca ayat. Iya, kau jangan Gimana sih, menghakimi, Pak? jangan gila panjang kali lebar lah.
Kalau kau Aduh. punya pengetahuan, lakukan dalam diri pribadimu. Nanti itu jadi contoh aku lihat. Contoh, kau berakal budi kepada saya. Nah, aku lihat, oh benar ini ya, bunda ini ya. Luar biasa pengajarannya. Begitu. Oke, lanjut. Pak Ustadz. Ya kalaupun saya nggak diizinkan ngomong lagi ya udah nggak apa-apa sih, tinggal turun, nothing tulus ya, nggak masalah Bapak. Ya kan di Matius ya, Matius 11 ayat 26 berkata begini. Bapa itulah yang engkau pandang baik. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau memang Tuhan berkenan kepada Bapa menyatakan siapa dirinya, Bapa bakal bisa mengetahui. Ya mungkin Tuhan berkenan kepada saya, mungkin ya, maksud saya gitu loh. Jadi memang hak prerogatif Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan dikatakan Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Itu juga berarti termasuk dalam urusan penciptaan, pekerjaan penciptaan. Sang anak melayani kehendak Bapa. Bapa ingin anaknya ini menciptakan dunia, para malaikat, ya, jagat raya, itu kehendak Bapa. Sang anak hanya memenuhi kehendak dari yang maha besar ini. Itu tugas dari sang anak. Hanya Yesus saja yang menjadi anak daripada Bapa. Dari yang Kau juga anak maha Bapa. besar, Soneta maha juga. kuasa, dan maha tinggi Ustaz Yusuf ini. juga anak daripada Itu, Allah. Bang. Ya, kenapa? Anak secara apa ciptaannya? Kalau masalah anak, semua kita anak kok. Tidak terkecuali Soneta apalagi anak. Iya, Ya, tapi kan karena kalau memang Yesus Tuhan itu disebutnya nggak pernah anak beda-bedakan. tunggal yang ada di pangkuan Bapa, Yohanes 1 ayat 18. Anak tunggal, Kalau kenapa kita dia anak, anak tapi tunggal? memang Dikatakan anak anak tunggal. ciptaan. Kita juga Kalau bisa jadi Yesus anak itu bukan tunggal. diciptakan, tapi katanya keluar dan datang dari Siapa Bapa. yang keluar? Memang Yesus diciptakan. Dari mana bahannya? Dari Dari ruh. dalam diri Bapa dia keluar. Anda ngerti Enggak, dari mana emang pernah kau lihat? Di mana dalilnya pernah kau lihat? Bapak, prinsip Mana dalilnya? penciptaan Aku ingin tahu itu dulu. antara ciptaan dengan Oh, Rosi. ciptaannya itu ya. Ibu Rosi Penciptaan melihat itu ada di dalilnya. luar ciptaan, Dia itu keluar namanya dari Bapa. Di mana penciptaan. dalilnya coba? Itu aja nggak ada Ciptaan dalilnya. itu, ya, Tapi pencipta kau itu ada di luar berkata-kata dalil di ciptaannya. sini. Seperti misalnya Anda menciptakan Di mana komputer. dikatakan Rosi Kan keluar ada di daripada luar Bapa? komputer, kan? Masa ada di dalam? Ya, komputer mana? Kalau Komputer ada itu kan keluar ciptaan dari manusia dalam itu. Bapak ya, Masa kau percaya sama keluar dari komputer? dalam itu namanya bukan ciptaan. Makanya saya bilang bukan Dari dalam mana kau ciptaan. keluar coba? Dari dalam mana kau keluar? Kau dari dalam mana kau keluar kau? Aduh. Kenapa sih nyusun Pak Ustaz Yusuf? Lanjut. Capek suaranya, udah capek gitu. Tegang urat lehernya. Iya. Bapak ini kayaknya memang ini ya masih memandang orang itu dari segi gender ya. Nah itu penghakiman namanya lagi. Penghakiman nggak pernah aku memandang seperti itu. Makanya jangan lebih tahu. Saya emang nggak Karena ngajar, saya Bunda hanya lebih tahu sharing. Bang, daripada saya di sini Tuhan. nggak ngajar. Saya hanya Iya, sharing, ngobrol, ngajar diskusi dengan terus, Bang ngajar Loding terus. tadi. Masa Saya nggak mengajar? Enggak, dari tadi aku mengajar mendengarkan, aku di bawah dan hanya mendengarkan. sharing, bertukar Nggak ada pikiran. Saya sharing, nggak itu mengajar motivasinya. Kalau ngajar saya minta digaji Motivasinya lah. hanya Ya nggak, Bang menghadap Loding? kekuatan Bunda. Saya paham Kita kan juga kok. sharing kan? Ingin menggiring saudara-saudara Aduh. kita ke dalam kebenaranmu nggak boleh. Jangan dipaksakan. Kalau benar yang kau lakukan silakan lakukan pada pribadimu. Aku juga begitu, aku gak mau aku membawa kebenaranku pada orang lain. Yang penting aku saksikan, itulah kebenaran yang aku alami. Beres kok. Nanti ada Tuhan yang nilai kok. Gampang kok. Oh, kenapa Anda ketakutan Pak dengan apa yang saya katakan? Kelihatannya Anda takut dengan saya katakan. Ketakutan kenapa? Itu kepalsuan. Jadi kepalsuan nggak bisa dibuat. Anda Kebenaran takut? harusnya ini diperkatakan. Apa kebenaran? Contohnya begini. Apa Apakah kebenaran? Yesus itu adalah Tuhan? Yesus bilang dia kebenaran. Ya, Emang itu ada kebenaran? ungkapan. Jadi orang Saya yang hanya menyatakan apa yang manusia dikatakan Yesus. sebagai penyesat langsung utarakan. Itu nggak pernah diutarakan oleh Kristen. Orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu nggak pernah diutarakan. Hanya sebagai apa? Kalau dikatakan orang yang mempercayai Yesus datang ke dunia sebagai manusia, ini dia sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, sebagai manusia lah tuh imanin dulu. Itu kan ada dalilnya. Kenapa itu nggak kita imanin?
supaya sinkron. Ini enggak, ambil aja iman yang apa yang diimani Paulus. Kenapa Ambil aja Anda iman yang marah lebih Bapak baik. kepada saya? Kenapa Lebih Anda tenang. marah sih, Pak? Enggak marah-marah aku sama kau Bunda. Kalau Malah aku laki-laki menyanyi itu, kau. Pak, ya, Kalau kita gaya ketemu, bicaranya aku itu gandeng ya, kau, Bunda. ya. Biar juga kau milih orang Jadilah lain. bijaksana dan kata-katanya Aku udah itu bijaksana ya. Bunda, nggak usah kau hakimin aku. Aku udah Nah, bijaksana. kalau ngomong Karena aku itu ya, bijaksana, makanya laki-laki aku itu apa ya? menyampaikan Gas, ya pelan kesaksian aja, aku. nggak usah ngamuk-ngamuk Nggak kayak ada perempuan. masalah tegang, ini bukan tegang. Aku Aduh. seperti ini, kalau nggak begini aku nggak puas Bunda. Kalau nggak begini aku nggak lemah lembut, nggak. Oke Bang Seperti apa, Loding Bunda? dong, kayak Bang Ustaz. Aku orang yang nggak Kalau ngomong munafik itu kan Bunda. memang Aku orang laki-laki yang berwibawa, jangan iya, marah-marah enggak kayak gini gitu lah, sama malu saya. lah. Mau salah Jangan enggak kayak Bunda, perlu mama. malu Bunda. Kebenaran nggak perlu Jangan kayak malu. mama, Pak. Aduh. Bukan mama, itu kan menurut Bunda. Menurut yang menciptakan aku kan belum Bunda. Wajar Contoh itu nih Bang menurut Bunda. Loding, Pak Ustadz Iya, Yusuf. Tadi jangan saya lihat ngomong mereka Bang ngomong Loding. ya, mereka laki-laki yang berwibawa kalau bicara. Beribawa, semua beribawa. Kalau orang ngomong, telinga orang tuh Semua pecah. beribawa. Laki-laki Pusing, itu Pak. pasti beribawa. Jangan Kalau kita Bapak yang ngomong, hakimin. telinga orang mau pecah, pusing. Kenapa mau pecah? Kenapa kau dengarkan? Kalau nggak mau pecah, kau usah dengarkan. Gampang kok. Kalau kau nggak mau pecah telingamu, kau usah dengarkan. Nah itu kan gampang kok. Ini Pastor Loding pada diam, mustahil sih. Mereka lebih baik diam daripada mendengarkan yang begini. Oke, lanjut. Saya catat dari tadi semua luar biasa pendapatnya. Mantap. Lanjut. Jadi Pastor Loding, saya 30 tahun mempelajari apa yang pelajari Bunda Rosi. Ya itu secara kemanusiaan itu benar. Saya nggak pernah sangkal. Tapi kan kita bukan berbicara kemanusiaan, berbicara ketuhanan. Ya, jadi berbicara secara ilahi. Dari Bukan tadi secara saya bicara ketuhanan. Tuhan, Pak, bukan bicara manusia. Apa sih? Enggak, dari tadi bicara manusia. Aduh. Kan Yesus kan Jadi yang bicarakan memisahkan tentang antara Yesus. kemanusiaan dan ketuhanan. Yang dibicarakan tadi kan Yesus, bukan Bapak. Bapak itu nggak pernah terlihat. Coba kalau dibicarakan tadi Bapak, saya nggak bakal masuk. Kalau yang bicarakan kan Yesus dari tadi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Udah ada juga dalilnya mengatakan dia bukan Tuhan. Ya, bahkan manusia bukan Tuhan. Udah apa aja kita paksakan jadi Tuhan. Jadi bagaimana itu? Ya, jadi mau gimana? Saya mau jelasin nggak kenapa jadi manusia? Ya, setidaknya menurut pemahaman Alkitab aja. Aku Jatuh ke dalam dosa, makanya dikatakan apa? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba iblis. Yohanes 8 ayat 34 katanya begitu. Di Kejadian 3 ayat 22 juga dikatakan, ya, waktu Adam dan Adam jatuh dalam dosa, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, maksudnya seperti iblis. Makanya manusia itu kan gampang menipu, ya, nggak ada anak yang diajari berbohong, tapi semua jago bohong. Contohnya gitu. Makanya Yesus bilang apa? Lahir baru di Yohanes 3. Nikodemus kan bercakap-cakap, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus. Jadi lahir baru itu maksudnya apa? Adam dan Hawa yang tadinya dengar suara iblis terus mereka percaya, menjadi apa? Percaya kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan. Itulah yang namanya lahir baru. Sehingga kita tuh tidak ada lagi niatan untuk berbohong. Benar-benar kita nggak mampu berbohong lagi kalau kita lahir baru. Begitu. Jadi kerajaan surga itu harus lahir di hati kita dulu. Sehingga kita yang tadinya berkecenderungan menjadi pembohong, sekarang kita akan selalu berkata jujur karena Tuhan kita telah lahir baru. Sebenarnya begitu yang diinginkan Tuhan. Saya mau tanya, di perjanjian Iya, lama itu di mana? Ajaran siapa dari rasul atau nabi yang mengatakan Tuhan akan datang jadi manusia, menebus dosa dengan darah manusia tuh di mana itu? Itu kan tadinya dimulai di Kejadian 3 ayat 15, Pak Ustadz. Coba Anda tunjukkan sama saya. Adakah Tuhan menubuatkan bahwa Dia akan datang untuk menebus dosa memakai darah manusia? Orang zaman dulu ya di Israel itu mereka melakukan korban bakaran itu dengan contoh ya tai sapi. Ah, bisa tuh. Tai aja bisa korban menebus dosa gitu. Tai sapi. Terus juga kulit domba, macam-macam gitu.
Hmm. Gak ada waktu itu, ya waktu itu mereka menebus dosa pakai darah manusia, nggak ada. Nah, lalu di mana? Ya, lalu di mana nubuatannya di perjanjian lama itu? Kalau Anda memaksakan Tuhan itu harus jadi manusia yang diam di antara kita manusia juga, itu di mana dalilnya? Siapa yang ngajarin? Tuhan akan datang menjadi manusia, lalu mati terkutuk menebus dosa darah manusia. Kayak gimana? Ada nggak nubuatannya darah manusia yang dipakai? Iya, jadi Bang ya, sebenarnya kenapa ada persembahan korban-korban itu ya, korban sembelihan, korban bakaran? Karena sebenarnya ya malaikat-malaikat jahat ini ketika mereka di bumi, mereka itu memang makanannya darah. Bilangan 28 bilang begitu. Jadi makananku ya, santapanku, kata malaikat jahat ini, adalah lemak dan darah. Dan Bapa tidak menghendaki itu berlangsung terus. Makanya Yesus diutus dan dia akan katanya di Ibrani 10 ayat 5 apa? Aku akan memberikan tubuh. Maksudnya Yesus turun sebagai ganti. Saya mintanya di perjanjian lama. Perjanjian Ya, lama ada Tuhan ayatnya, Bang. menubuatkan. Itu jadi Yesus memiliki perjanjian darah dengan iblis ya, ada di Zakaria 9 ayat 11. Gini, saya minta di perjanjian lama Tuhan mengatakan penebusan dosa itu memakai darah manusia. Itu di mana? Zakaria 9 ayat 11. Baik, saya buka Zakaria 9. Nih, saya buka ya. Putar, mana putarnya? Mana nih putarnya nih? Sabar dulu. Nah, nih Zakaria berapa? 9. Iya, ayat 11 ya. 11 ya. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahanan dari lubang yang tidak berair. Israel kembali dipulihkan. Kembalilah ke kota bentengmu, orang tahanan yang penuh harapan. Ini bukan nubuatan, Bu. Yang saya tanyakan itu, ya, yang saya tanyakan itu nubuatan perjanjian lagi. Nubuatan penebusan dosa memakai darah manusia. Ini darah perjanjian seperti Abraham dulu potong burung. Itu darah perjanjian namanya. Bukan Bang, Darah apa darah di sini? perjanjian itu ini antara Yesus dengan Lucifer, Bang. Di mana Anda Ayat ini mengacu ke situ, Di mana Bang. datanya ini mengatakan ini Yesus? Bang, jadi Dari Yesus mana- itu ya Dari memberikan mana darahnya datanya kepada ini Anda iblis, mengatakan Bang. ini adalah Yesus? Dari mana? Ya, sebentar Bang, tafsiran saya ya, itu Oh, tafsiran Anda rupanya. ya gini lah Bang. Yesus bilang dia di Markus 10 ayat 45 dia katakan apa? Dia memberikan darahnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Lalu diteguhkan lagi di mana? Di Wahyu 16 ayat 6. Dia telah memberi mereka minum darah. Mereka di sini siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Memang mereka haus darah. Mereka terutama haus darah manusia. Kebenarannya begitu, makanya si Habel itu dibunuh oleh Kain karena iblis yang menggerakkannya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang haus darah manusia terutama. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Dia hanya mengizinkan hewan korban itu, Bang, untuk disembelih sebagai ganti Nah, itu kan, ya, gitu ya. Sampai kalau nunggu mungkin sampai Yesus memberikan sendiri darahnya kepada iblis. Orang Karena hanya darah pakai Yesus Bang yang bisa perjanjian darah, merubah Bu. iblis ya. Kalau Zaman iblis mau dulu bertobat, perjanjian hanya darah darah Yesus pun- yang bisa menyembuhkan dia dari perilaku monster. Perjanjian darah pun ya Ibu ya, dulu orang pakai hewan. Perjanjian darah ini perjanjian apa? Perjanjianku yang mana? Perjanjian apa? Lah, Bu, Lalu Anda Pak, tafsirkan ini adalah perjanjian darah Yesus. kalau cuma pakai darah hewan nggak bisa melepaskan orang-orang dari lubang yang tidak berair. Lubang-lubang yang Lalu tidak berair kata Anda ini kalau untuk kuburan. Yesus mana datanya? Itu adanya kuburan, Pak. Artinya kuburan. Kalau untuk Yesus ini mana datanya? Perjanjian baru ya, datanya boleh ya dari perjanjian baru. Lah, tertulis di mana bahwa ini ya Di Wahyu 16 Zakaria ayat 9 6 nomor tertulis, 11 Pak, ini Yesus untuk memberi Yesus mereka kata Anda. minum darah. Yesus memberi mereka minum darah. Di Wahyu 16 ayat 6. Bukannya itu bukan?
Ya, jadi memang Pak, ya Yesus itu Maksud saya, ibu iblis ini ngerti nggak? Ibu menuntut ngerti darah nggak? dari Yesus. Tulisan ini, ibu tafsirkan adalah Yesus. Ini tafsiran siapa? Tertulis di mana? Itu antara gini ya. Jadi itu dialektika antara Tuhan Yesus dan iblis. Sebenarnya kita para nabi itu memuat dialektika antara Tuhan Yesus dengan iblis, Bang. Aduh, saya Pertarungannya minta itu datanya begitu. Bu. Nggak bisa Pertarungan berasumsi, semua narasi. orang bisa ngomong berasumsi Bu, bisa. Ya, ya Ini udah. kalau untuk Yesus, kalau ini untuk Yesus, ini terdapat di tafsiran mana? Ya ini kan saya udah kasih ada lagi kalau nggak salah di Yesaya 28 ayat 18 Nggak ada ya. lagi. Coba ya. Beda lagi. Iya, saya hanya mau menunjukkan Bang bahwa manusia itu kan dia menjadi tawanan iblis dan iblis mau melepaskan manusia kalau Yesus memberikan darahnya ketika dia menjadi manusia. Jadi memang darah Yesus itu sebenarnya diberikan kepada iblis, Bang. Ini yang namanya dengan yang eksegese Bapak Gereja ransom theory oleh Origen. Jadi Yesus Ya, jadi memberikan darahnya kepada darahnya iblis sebenarnya, itu Bang. Ya, buat Rusia halal darahnya ya. Ya iya, iblis maunya begitu, Bang. Untuk membebaskan manusia dari tawanan kuburan ya, dari ketakutannya terhadap maut. Sesuai dengan Ibrani 2 ayat 9 atau 11 tuh ya. Katanya manusia itu takut memang terhadap maut dan Yesus membebaskan manusia dari takutnya kepada maut. Ya, permintaan iblis memang darah Yesus. Dia nuntut darah Yesus. Dan Gini, Bu. bagaimana Yesus bisa menjadi maksudnya memberikan darah kalau dia nggak Yang Anda jadi manusia ucapkan dulu? yang Anda ucapkan itu di mana tertulisnya gitu loh. Di mana bacaan seperti yang Anda baca itu? Omongan yang Anda omongkan itu di mana tertulisnya? Ya ini kan ini nggak Kitab jelas Anda. Bang, ayat ini nggak jelas buat Abang. Lah, ini perjanjian untuk Yesus kata Anda. Siapa Perjanjian antara Yesus dengan penafsiran siapa iblis. untuk Yesus ini? Perjanjian darah antara Yesus dan iblis. Ya ini untuk Yesus kata Anda. Kan tafsir Anda kayak gitu. Siapa menafsirkannya begitu? Sudah yang menulis lah. Tunjukkan tolong tafsirnya. Akan gitu. Jangan ngarang gitu loh. Bahwa ini adalah tafsir kata Anda. Nah, tafsir Anda untuk Yesus. Maka saya minta tafsirnya. Mana tafsirnya? Kalau ini untuk Yesus. Iya, kalau Bapak bersedia, silakan buka Wahyu 16 ayat 16 dikatakan Yesus memberi mereka minum darah. Enggak, bukan itu Bu, enggak nyambung. Ya Bapak minta apa lagi? Dari awal Udah tadi kasih saya ayat, meminta Pak. di perjanjian lama, di mana Tuhan ya, di mana Tuhan mengatakan akan menjelma menebus dosa pakai darah manusia. Lalu Anda kasih ayat ini. Gak ada di sini, gak ada di sini, gak ada. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menebus Oke, dosa di Wahyu pakai darah 5 manusia. Bang, Wahyu 5 ya, ayat 9 Bang. Wahyu 5 ayat 9. Beda lagi, gak apa-apa ya udah. Iya, ya kan saya hanya berusaha menyampaikan aja Bang, nggak masalah kok kan. Berarti salah yang tadi. Enggak, yang tadi juga benar. Bu, Wahyu ini bukanlah kitab nubuatan. Wahyu ini adalah kitab tafsir mimpi dari Yohanes di Pulau Patmos. Yang saya minta sama Anda, rupanya kurang paham ibunya pertanyaannya. Yang saya minta, dulu orang menebus dosa memakai korban bakaran, yaitu hewan. Nah, sekarang yang saya tanyakan, di mana di perjanjian lama bahwa Tuhan menebus dosa itu memakai darah manusia, bukan darah hewan lagi? Nggak ada, memang nggak ada Bang. Jadi Nggak nubuatan Yesus ada. itu, iya. Nggak Jadi ada. kenapa Yesus memberikan darahnya? Memang karena tuntutan iblis ya akan darah Yesus Nggak ada. kalau manusia itu mau dilepaskan dari kuasa maut, begitu Bang. Berarti Bu, ya kalau yang nggak ada Tuhan menubuatkan, lalu doktrin dari mana? Ya Allah jadi manusia sesat berarti nggak ada. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 14 ya kalau nggak salah ya. Bapa mengutus anaknya untuk ya menjadi juru selamat dunia. Nah
ini ayatnya. Memang ini ayatnya yang saya permasalahkan. Di mana dinubuatkan di perjanjian lama, dia akan mengutus anaknya memakai darah manusia itu untuk menebus dosa. Bukan menebus dosa, Bang, menebus manusia dari dosa. Ya, menebus manusia dari dosa terserah Anda bahasanya. Di mana? Siapa? Nabi mana yang mengajarkan kayak gitu? Tuhan yang akan menjelma, mengutus anaknya menjadi manusia, mati di tiang salib untuk menebus dosa. Ayo, ada nggak di perjanjian lama? Nabi siapa yang ngajarin? Ya, ya saya hanya bisa menunjukkan ayat lain itu Yesaya 28 ayat 19 ayat 18. Di situ ada perjanjian dengan maut itu, Bang, gitu aja. Jadi memang Nggak ada, Bu. Nggak bakalan Anda temukan. Nggak bakalan Anda temukan. Perjanjian lama itu tidak ada mengatakan bahwa menghapus dosa memakai darah manusia itu nggak ada. Jadi doktrin kekristenan yang mana katanya Tuhan menjelma jadi manusia untuk mengorbankan darahnya agar menebus dosa manusia, itu ajaran hoax. Nggak pernah ada di perjanjian lama. ya tadi Zakaria itu emang gimana? Itu kan perjanjian darah, Bang. Perjanjian darah di zaman dulu itu pakai hewan. Makanya saya tagih perjanjian darah di perjanjian baru ini nubuatannya di mana? Bang, nubuatan Zakaria itu kan maksudnya digenapi oleh Yesus. Itu kan perjanjian darahku dengan engkau. Ini, Bu, kalau Anda tadi mengatakan itu untuk Yesus, mana tafsirnya? Pakai ayat perjanjian baru nggak bisa. Lah, kan Anda menafsir. Mana tafsirnya? Tunjukkan sama saya. Bahwa Tadi kan Zakaria saya 9 nomor 11 itu untuk Yesus. Yesus bilang Tafsir dia dari memberikan siapa? darahnya, Bang, sebagai tebusan, ya. Markus 10 ayat 45. Tadi saya kasih juga Wahyu 16 ayat 6. Apalagi Wahyu 5 ayat 9. Ini saya baca ya, Bang. Satu aja ya, satu ya. Bukan itu yang saya minta. Tafsir yang Anda sampaikan. Zakaria 9 itu nubuatan untuk Yesus, itu pendapat dari mana? Terdapat tulisan dari mana? Oke. Itu yang saya tanya. Iya, saya tahu hal itu. Kenapa, Bang? Karena ya di Efesus 4 ayat 89, ketika Yesus turun ke dunia orang mati ya. Sorry, Bang, gini, Berarti Bang. atas dasar Sorry. dasar asumsi Anda sendiri, penafsir sendiri Anda, kitab Di Anda. Ibrani, sebentar, Bang. Di Ibrani 9 ayat 12 gini. Yesus membawa darahnya sendiri ke ruang kudus ya, menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus membawa darahnya sendiri. Kenapa dia harus membawa darahnya sendiri? Supaya dia bisa menjadi imam besar. Ya, Gak nyambung, ya. Bu. Itu jawabannya gak nyambung. Ya. Oke, saya baca ya, Bang ya. Wahyu 5 ayat 9 boleh saya baca? Katanya engkau telah disembeli. Coba, Bu, dan kamu, dengan ya, darahmu kayak engkau gini. telah membeli ya. Kayak gini. Yesus telah disembeli, Bang. Kita bahas aja. Karena kamu ke perjanjian baru, ke kitabnya Yohanes selalu gitu. Coba Wahyu kita tadi, bahas Bang, ke Wahyu. perjanjian lama saja tentang masalah Tuhan jadi manusia. Tuhan itu tidak akan berubah dia. Coba Anda buka dulu Bilangan 23 nomor 19, coba. Dibaca. Bilangan 23 nomor 19. Mati akal, mati pikir, racun otak ini emang doktrin. Ya udah, Bang, kalau abang nggak ini juga nggak apa-apa kok, Bang. Kan saya hanya Gak apa-apa, menyampaikan aja, lanjut. Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 nomor 19. 23. Oke, nomor 19 ya. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan ia tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Tuhan itu bukan manusia. Jadi nggak ada cerita Tuhan menjelma jadi manusia, itu nggak bakal ada gitu.
Karena dia bukan manusia. Nah, itu. Di perjanjian baru kan pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi daging. Nggak ada nubuatannya. Nggak ada dasarnya ajaran itu. Nggak ada dasarnya. Iya, Makanya Bang. tuh, kalau kamu lagi itu buka tuh ya, buka. Yesaya 46 nomor 5 coba. Yesaya 44. Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Ah, tuh. Hmm. Anda mau banding ke siapa Tuhan itu? Mau banding Yesus dengan Tuhan? Firman jadi Tuhan? Gak cocok. Gak cocok. Gak ada setara dengan dia. Gak ada yang sama dengan dia. Jadi doktrin yang mengatakan Tuhan akan turun mengutus anaknya ke muka bumi melalui firman-Nya untuk menebus darah manusia, itu tidak ada dasarnya di ajaran para nabi. Gak ada. Loh, terus yang Zakaria Nabi tadi mana? mau dikemanain, Bang? Yang Zakaria Hah? tadi mau dikemanain? Nah, Zakaria tadi kan Anda ngotot untuk Yesus itu, perjanjian darah itu. Mm-mm. Tafsir dari siapa itu? Bang, kalau Yesus tidak menjadi manusia, ya kan sesuai Ibrani 2 ayat 14, dan dia mengalahkan iblis dengan kuasa kematiannya, bagaimana manusia bisa ditebus, Bang, dari maut? Manusia akan ke neraka selamanya kalau nggak dilakukan penebusan, Bang. Caranya kayak gimana? Nah, nih, coba buka dulu Anda, buka dulu ya Yehezkiel 18 nomor 20 coba. Ini skill berapa? Yehezkiel 18 nomor 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak-anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar Makanya. akan Dosa tanggung sendiri-sendiri. Gak ada dosa tuh ditebus gitu. Gak ada. Tanggung sendiri-sendiri. Lalu ajaran dari mana Tuhan jadi manusia menebus dosa? Gak ada. Jadi gak ada sangkut pautnya perjanjian lama itu dengan perjanjian baru. Gak bisa Anda cocok logi perjanjian lama itu adalah Yesus. Gak bisa. Oke, saya boleh baca, Bang. Ini ada Mazmur 51 kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi memang PR maksudnya bagaimana menghapus dosa itu sebenarnya PR bagi Tuhan. Jadi gini, Bang, di kitab Wahyu dikatakan ya, bagaimana akan ada dunia tanpa iblis. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi yang laknat, tidak akan ada lagi kenajisan, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi maut, dan tidak akan ada lagi tokoh yang bernama iblis, karena semuanya telah selesai. Jadi kejahatan itu tidak akan pernah ada lagi. Begitu, Bang. Nah, inilah sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Tuhan. Kenapa ada kejadian sampai Wahyu itu ya selain untuk memberikan kesempatan kepada iblis dan untuk menunjukkan keadilan dan kasih Tuhan, dan juga untuk menuntaskan ya, akan ada masanya selesai iblis ini Ustadz, expired. lanjut sebentar ya, saya titip komal sebentar Gitu, ya. Bang. Ya, saya ada urusan. Jadi memang ujung dari semuanya ini adalah tidak akan ada lagi tokoh yang bernama iblis, tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi kejahatan, dan tidak akan ada lagi duka dan air mata. Itu, Bang, ujung sebenarnya dari yang ingin dituju oleh Tuhan. Dan Tuhan harus melakukannya dengan apa? Dengan adil, dengan kasih dan penuh Gak ada jawabannya, kesucian. bukan? Gitu, Bang. Gak ada jawabannya. Cuma ngeles aja Anda pakai ayat itu. Gak ada jawabannya sama sekali. Gimana? Ya, Abang mau baca dulu Yesaya 28 ayat 18. Mau baca Artinya dulu. apa? Artinya apa? Jangan matikan akal sehat kita. Ya, para nabi itu
para nabi itu tidak pernah menyuruh kita dalam ajarannya yang diutus itu disembah, nggak ada. Nabi tidak boleh disembah. Ajaran Nabi tidak ada juga mengatakan bahwa Tuhan akan jadi manusia. Ayo, Nabi siapa yang mengatakan kayak gitu? Adam ada, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Ismail. Mana para nabi atau rasul yang menyuruh menyembah manusia tuh mana? Atau menyembah manusia, mohon maaf, atau menjadi manusia itu di mana? Salah Ya, udah. tapi semua apa yang dilakukan Yesus sesuai dengan apa yang tertulis. Yesus berulang kali mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Jadi memang kedatangan Tuhan Yesus itu sudah untuk menggenapi apa yang dinubuatkan para nabi, Bang. Jadi nggak datang-datang Nah, begitu aja. Datang nggak dengan bisa, suatu Bu. visi. Nggak Di bisa. Yesaya 53 Ibu kan- tafsir Nggak. kitab orang dengan serampangan itu kitab Yahudi. Yahudi mengatakan di Gitin 57a Yesus itu masuk neraka, dibakar dengan tinja yang panas. Gak percaya Yahudi. Ya itu memang Talmud, Bang. Talmud Babilonian itu. Talmud, iya memang tahu. Mm-mm. Tapi kan kalau abang baca Yesaya 53 itu kan jelas kenapa dia yang maksudnya dia yang kena hajar karena bilu-bilunya Yesaya kita 53 disembuhkan. coba kamu baca ayat 10-nya coba. Ayat 10. Oke, tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan. Apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Mau Anda larikan lagi ke Yesus itu? Loh, ini memang tentang Yesus, Bang. Yesaya 53 itu semuanya tentang Yesus. Baik, kalau Anda larikan ke Yesus, ya, mana keturunannya? Bang, orang-orang percaya adalah keturunannya, Bang. Oh, di situ, Bu, ya, benih keturunan sperma bahasanya. Itu bahasanya benih atau sperma. Kalau Anda merujuk ke teks aslinya, ia akan lanjut, ya, umurnya akan lanjut dan melihat keturunannya. Kalau ini dipaksakan kepada Yesus, Yesus tidak punya keturunan, kan? Artinya apa? Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Waduh, satu pasal ini masa mau dicabut, Bang? Mau dihilangkan? Ya iya. Mana Yesus kagak punya keturunan dia. Umurnya akan panjang dan ia akan melihat keturunannya. Mana anak-anak Yesus? Siapa istrinya? Yesus menyebut ya, murid-muridnya apa? Anak-anak adakah lauk pauk? Dia juga menyebut murid-muridnya saudara-saudara. Jadi dia tidak malu menyebut manusia ini sebagai saudara-saudaranya karena berasal dari satu Bapa. Roh kita ini punya satu Bapa, yaitu Bapa segala roh, Bang. Nih saya kasih tahu sama Anda nih, ya. Ya. Saya mumpung buka laptop dah. Sabar. Ya, nggak apa-apa, Bang. Tunjukin lagi nih. Terus kalau menurut Abang, Yesaya 53 ini ditujukan kepada siapa? Raja Tulisan Hizkia. Yesaya 53. Raja Hizkia. Wah, Raja Hizkia, Pak. Raja Hizkia, dia nggak mengalami penderitaan seperti ini, Pak. Ini kan dia di apa? Dia matinya aja di antara para penjahat. Dan Yesus kan memang kiri kanannya itu penjahat, Bang. Sebelah kiri, sebelah kanan. Ini jelas nubuatan tentang Yesus. Yesaya 53, ya. Hmm. Bentar mana? Tutup dulu.
Kalau Raja Hizkia kan dia menikmati kehidupan yang gilang gemilang di istana, Bang. Nggak ada gambaran dia menderita, dipukul, dicambuk, apalagi matinya di antara penjahat. Nggak ada ceritanya buat Hizkia, Bang. Di Nggak sini cocok. dikatakan apa nih? Orang menempatkan kuburnya di antara pemberontakan umatku. Di Saya antara juga kan. pemberontak. Iya. Umatku kena tulah. Orang itu nomor 9 ini. Nih dari sini nih. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia, kan gitu. Dengan kesakitan. Betul. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan salah, ia akan melihat keturunannya. Nih keturunan kan. Mari saya klik ya keturunan. Saya berapa tuh? 10. Keturunan. Kita cari keturunan. Apa teksnya? Gitu. Nih keturunan ya. Nih. Keturunan. Tuh, Zera. Bacanya Zera. Keturunan. Artinya apa? Keturunanmu, keturunannya benih. Jadi Yesaya 53 itu ya Bu ya nih benih. Yesaya 53 itu korban penebus salah itu dia akan ya melihat anak-anaknya dari hasil biologisnya. Tuh. Datanya ya. Benih. Jadi hasil biologisnya. Jadi Bu, bentar saya balik kamera. Oke Bang, nanti ya Jadi di pendapatnya situ, akan saya kalau tampung ya. Yesaya Nanti coba saya 53, selidiki lagi ya Bang. Ya, Yesaya 53 Anda paksakan ke Yesus, maka Anda juga harus mencari istri Yesus siapa, anaknya ada berapa. Pasti. Karena yang dinubuatkan di situ Yesaya 53 itu ia akan melihat keturunan biologisnya. Oke. Nanti saya selidiki dulu ya Bang ya. Ya nanti saya selidiki lebih jauh ya tentang keturunan tadi. Tapi maksudnya lepas dari kata keturunan, ayat-ayat yang lain itu semuanya merujuk kepada Yesus ya. Berarti memang perbedaannya hanya di Nggak ada kata sama keturunan sekali, Bu. aja ya. Nggak ada sama sekali perjanjian lama itu mengatakan Tuhan jadi manusia, nggak ada. Tapi kalau saya akui perjanjian lama itu ada nubuatan untuk Yesus. Memang saya akui, harus akui. Nah kalau Yesaya 9 gimana Bang? Yang dikatakan dia akan ya Nah, demikian tadi kamu sebenarnya. Jujur ya, bapaknya mau tertawa terpingkal-pingkal kalau sudah Kristen sama Kristen berdebat gitu ya. Karena mereka sama-sama ngarang sebenarnya. Nah, ini kepiawaian Akhi Loading ini memang luar biasa ya. Bisa apa ya, setiap kali mereka berjumpa, sesama Kristen berjumpa, itu pasti pada akhirnya baku hantam. Kalau sudah Kristen-Kristen akut tidak bisa didebat ya oleh Akhi Loading, didebat pun tidak akan pernah masuk karena tidak menggunakan dalil ya. Kalaupun menggunakan dalil mereka pleset-plesetkan, akhirnya ya jenuh juga seperti Akhi Loading ini, percuma kan didebat. Yang pada akhirnya diadu sama Akhi Loading ini. Memang luar biasa, Akhi Loading ini luar biasa ya. Menurut saya jarang-jarang ada debater seperti beliau ini
memberikan warna baru ya di dalam dunia apologet ini, yang dimana dari pihak Muslim mempunyai talenta yang luar biasa, keilmuannya wah luar biasa, lebih dari yang lain. Kalau menurut saya beliaulah yang paling mumpuni ketika bernarasi itu. Sayang beliau ini belum banyak dikenal orang saja. Andai kata beliau ini banyak dikenal orang, insya Allah banyak sekali asbab ataupun wasilah orang dapat mendapatkan hidayah dari apa yang beliau sampaikan ini akan deras mengalir gitu ya, karena penyampaiannya ini lugas ya, tegas, tapi tidak menyakiti, dan apa yang disampaikan benar-benar dalil yang tertulis di dalam kitab mereka. Itu yang membuat saya salut sama beliau, ini memang luar biasa. Jadi warna baru gitu, tidak mendikte, tidak juga menyakiti, keras tapi tidak menyakiti. Itu ibarat lebah ya, yang dimana lebah itu menghisap madu tapi bunganya itu tidak layu gitu ya, menghujam tapi tidak menyakiti. Nah, ini beliau ini karakternya luar biasa, karena memang beliau ini kan jamaah tabligh ya, beliau adalah seorang jamaah dari jamaah tabligh. Jadi strategi untuk berdakwah itu menguasainya gitu. Nah, karena saya sendiri di jamaah tabligh itu cukup lama dan memang gudangnya ilmu di situ. Banyak hal-hal yang orang awam itu tidak tahu ya. Tapi di jamaah tabligh itu kita bisa mengetahui, karena memang yang dikaji itu bagaimana kebesaran Allah dan Rasulnya gitu. Jadi kena lah semuanya gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.